Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Iqmal dari kelas S7K. Nomor NPM saya 2022-435-02-851. Halo teman-teman. Kali ini saya bakal ngobrolin tentang satu hal yang sebenarnya sederhana, tapi bisa bikin banyak orang pusing sejak ribuan tahun lalu, yaitu kebenaran. Apa sih kebenaran itu? Dan gimana cara kita menemukan di tengah dunia yang penuh informasi, opini, dan kadang ilusi? Kalau kita tarik garis besar, kebenaran itu sebagai sesuatu yang sesuai dengan kenyataan. Kenyataan buat siapa? Sebagian orang menganggap kebenaran itu suatu yang absolut, tapi sebagian yang lainnya mengatakan kebenaran itu relatif. Dalam dunia filsafat ada beberapa cara memandang kebenaran. Yang pertama ada teori korespondensi. Ini adalah teori paling klasik. Sesuatu dianggap benar kalau sesuai dengan fakta. Misalnya, matahari terbit di timur. Itu benar karena sesuai dengan kenyataannya. Yang kedua, teori koherensi. Teori ini bilang bahwa sebuah pernyataan dianggap benar kalau selaras dengan hal lain yang sudah kita anggap benar. Jadi, semuanya harus nyambung dan konsisten. Dan yang ketiga ada teori pragmatis. Ini lebih simpel. Yang benar adalah yang bekerja. Kalau ada ide yang bermanfaat atau terbukti lebih nyata, maka itu yang benar. Nah, itu dari sisi teori. Tapi gimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Kebenaran yang kita cari seringkali bukan soal sains, tapi lebih dekat dengan pengalaman. Tentang siapa yang bisa dipercaya, tentang keputusan yang harus kita ambil, tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik sebuah cerita. Lalu bagaimana cara kita menemukan kebenaran? Pertama, mulai dari fakta. Jangan langsung percaya yang pertama kali kita lihat atau dengar. Kita hidup di era di mana informasi secepat kilat. Dan sayangnya, hoax juga begitu. Jadi penting banget untuk ngecek sumber. Cari data yang dipertanggungjawabkan, bandingkan dari beberapa tempat. Intinya, jangan malas verifikasi. Kedua, pakai penalaran yang jernih. Setelah kita punya fakta, kita perlu mikir dengan tenang. Tanyakan ke diri sendiri, apakah ini masuk akal? Ada bukti lain yang mendukung? Ada kemungkinan saya salah? Berpikir kritis itu kayak otot. Semakin sering dipakai, semakin kuat. Ketiga, tetap terbuka. Banyak orang gagal menemukan kebenaran karena mereka terlalu cinta dengan pendapat mereka sendiri. Padahal, kebenaran kadang datang dari arah yang kita nggak duga. Terbuka itu bukan berarti gampang goyah, tapi mau mempertimbangkan kemungkinan lain. Keempat, alami sendiri. Ada beberapa hal yang gak cukup cuma diceritain. Kita perlu melihat, mencoba, dan merasakan. Pengalaman pribadi adalah guru yang paling terbaik untuk membedakan mana yang nyata, mana juga yang katanya. Dan terakhir, yang sering dilupakan, introspeksi. Karena gak semua kebenaran ada di luar. Ada kebenaran yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, atau apa yang sebenarnya kita tahu, tapi kita tolak. Kadang menemukan kebenaran itu berarti jujur pada diri sendiri. Pada akhirnya mencari kebenaran itu bukan perjalanan sehari 2 hari. Itu proses panjang, penuh tanya, kadang melelahkan, tapi selalu berharga. Karena ketika kita hidup dengan kebenaran, baik fakta maupun moral, hidup terasa lebih ringan, lebih jujur, dan jauh lebih bermakna. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap berpikir kritis, tetap jujur pada diri sendiri, dan terus mencari kebenaran.